Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warung Samarinda. Sore hari ini saya menemukan kulkas Samsung 2 pintu yang modelnya seperti ini ya. Jadi dia menggunakan pintu 2, yaitu pintu kanan dan kiri ya. Jadi kasusnya kulkas tersebut yaitu kurang dingin. Nanti kita cek apa penyebabnya kulkas kurang dingin, nanti kita cari saja. Dan buat researchnya sudah mampir di Warung Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng, share, dan komen apabila ada yang tanyakan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan review kondisi kulkas saat ini sebelum kita perbaiki. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Jadi kulkas yang mau kita atasi sore hari ini yaitu kulkas merek Samsung Inverter. Dan untuk ini suhunya nggak menyala ya, coba kita buka lalu tutup kembali. Jadi di sini suhunya hanya 4 ya, 4 Celcius, jadi kurang dingin. Dan untuk suhu freezernya min 19 ya, harusnya dia bisa min 20 ya. Ini hanya min 19 dan hasilnya seperti ini. Jadi dia hanya pembekuan di bagian atas, artinya dia kurang freon ya. Apa yang menyebabkan terjadinya kurang freon? Biasanya terjadi bocor. Nanti kita cek saja di mana titik kebocorannya. Oke, sekarang langsung kita cari penyebabnya. Sekarang langsung menuju ke bagian belakang kulkasnya. Dan kita perhatikan di seluruh pipa-pipanya. Kita perhatikan pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Pelan-pelan saja mencarinya sambil kita perhatikan yang betul-betul di mana titik kebocorannya. Dan saya melihat, tapi belum tentu ya, belum tentu titik kebocorannya ada di situ. Cuman saya melihat sedikit agak basah di bagian pembungkus di situ untuk penahan panasnya. Kita coba cek-cek di sekitarnya. Biasanya kulkas Samsung yang sering saya temui model seperti ini, biasanya sering terjadi bocor di dalam bodi ya. Dan ini kuharapkan ya, mudah-mudahan bisa ketemu di luar bodi. Kalau di luar bodi pekerjaannya lebih mudah daripada bocor di dalam bodi. Oke, sekarang mau kita matikan dulu stekernya. Masalahnya kita akan mencari titik kebocoran yang sebenarnya. Dan sebelum kita jemput, kita harus mengetahui ampere ya sebelum kita matikan. Jadi di sini untuk ampernya 0,7 ya. 0,7 itu artinya dia kurang tekanan, artinya kurang isi. Harusnya dia 0,0 1,0 atau 1,2. Kita 1,8 juga tidak apa-apa ya. Kalau kulkas yang kecil itu 0,8 sudah bagus, cuman ini kulkasnya kulkas jumbo
Jadi di sini harus 0,1 atau 0,2 atau 1 ya, 1,0. Maksud saya 1,2 atau 1,1. Sekarang kita matikan dulu stekernya, kita cabut dulu. Kita akan lacak lebih detail lagi untuk proses pencarian. Sudah kita cabut stekernya, dan saya mencurigai suatu titik yang ada di dalam di sini tadi. Nah ini ya yang kita curigai. Cuman di sini, di sekitarnya di sini tidak ada basah ya, artinya bocornya bukan dari sini. Ini hanya basah biasa saja. Cuman di sini kelihatan kayak sambungan ya. Coba kita langsung bongkar saja. Ternyata yang berbungkus di sini filter ya. Ini tidak masalah. Jadi nggak jadi kita bongkar. Masalahnya kalau bocor seharusnya di sini, di sekitarnya di sini basah, di sini basah. Jadi yang sering terjadi kulkas jenis ini bocornya biasanya di dalam bodi. Ini masih ada freonnya, cuman kurang. Jadi langkah selanjutnya yang kita atasi ya, kita harus menambahkan kondensor untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti kita tambahkan kondensor di sini, langsung kita sambung saja kondensor yang baru ya. Ini misalnya kita isi, nanti dia juga kembali lagi, mungkin ya jangka waktu panjang. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini harus kita ganti kondensor. Kalau jenis kulkas kondensor seperti ini biasanya untuk jalur pipa yang paling bawah di sini biasanya menggunakan stainless yang sangat kuat ya. Cuma di sini kita lihat kok menggunakan kayak kayak tembaga. Coba kita gesek sedikit, apakah dia tembaga apakah dia stainless. Ya, dia menggunakan tembaga. Kalau tembaga itu juga bisa keropos ya. Kalau stainless itu biasanya awet. Jadi biasanya yang sering saya temukan biasanya bocor itu di daerah sini ya, daerah dalam, pokoknya lurusnya ini biasanya sering saya temukan. Biasanya ada tanda-tanda keluar oli di sini, karena dia belum parah bocornya, mungkin ya belum mengeluarkan tanda-tanda, tapi yang jelas dia bocor. Nanti mau kita tambahkan freon saja, karena ini freonnya masih ada ya. Nanti kita tes apakah dia, masalahnya ini untuk nangani ini kita harus beli kondensornya. Apabila nanti kita isi freon olang sembuh, maka kita tidak perlu menambahkan kondensor. Apabila dia kambuh, kita harus bawakan kondensor ya, langkah selanjutnya. Jadi ini langsung kita isi ulang saja. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan putus pengisiannya di sini.
Ini tetap masih ada freonnya, cuman kurang ya, nanti kita tambahkan karena dia dinginnya kurang. Seharusnya dia bisa dingin merata sampai ke bawah, dan ini tidak perlu kita lakukan flashing atau apapun karena di sini tidak ada masalah pada kondensor dan evaporatornya. Cuman permasalahannya tetap di kondensor ya. Kondensornya itu disebabkan adanya bocor halus di bagian dalam bodi. Perhatikan, dia masih tetap ada freonnya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, saya kasih tahu sebelumnya. Jadi apabila masih ada dingin, dia itu masih ada freon. Cuman freonnya nggak cukup seperti itu ya. Masalahnya biasanya kalau tidak saya kasih tahu sebelumnya, pastinya ada yang komen, kenapa freonnya dibuang seperti itu ya. Dia tetap masih ada freonnya, cuman kurang seperti itu ya. Ini pun juga masih banyak isinya, cuman nggak cukup, nggak bisa mencapai suhu yang ditentukan. Seharusnya dia bisa mencapai suhu min 0, hingga 30 derajat ya komanya, atau 0,1 atau bisa 0,10 derajat. Tadi cuman ada 0, berapa tadi, 0,4 kayaknya ya. Oke, langsung kita pasangkan pentil seperti ini. Langsung kita alas kembali. Nanti untuk ampernya kita usahakan 0,2. Biasanya untuk kulkas inverter itu bisa mencapai 1,2. Biasanya bisa mencapai hingga 1,5. Kadang hingga mencapai 1,17 biasanya ya. Oke, langsung kita lakukan pengelasan. Oke, manifold meter di sini menunjukkan 7 PSI, dan kita pegang di bagian filter hangat. Lalu untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu ampere ya. Tadi ampernya 0,7, sekarang 1,3. Artinya kulkas sudah mulai normal. Coba kita cek bagian freezernya, apakah masih membeku di bagian atas atau sudah merata. Dan untuk suhunya kita bisa memperhatikan di bagian pintunya sudah ada berapa suhunya. Oke, yang tadinya min 4 ya, sekarang karena di sini kipas belum terpasang, jadi di sini belum terkoneksi berapa suhunya. Di sini suhunya masih 25
Celcius. Oke, sekarang kita perhatikan bagian freezernya. Wow, sangat mantap sekali ya. Dan inilah yang aku harapkan ya. Jadi pembekuan sudah sampai. Jadi tadi kita tidak melakukan flashing atau melakukan apapun, cuman kita lakukan penambahan freon. Jadi hasilnya sempurna ya. Kalau seperti ini tentunya sudah bisa produksi kembali, sudah bisa membuat es batu yang kemarin itu mencair ya. Ini contoh, ini mencair. Kalau sudah seperti ini tentunya sudah bisa membuat es batu kembali. Oke, langsung kita rapikan. Masalahnya ini perbaikan sudah selesai, langsung kita tutup kembali. Oke, sudah kita rapikan ya. Jadi kulkasnya ini seperti lemari biasa ya. Kita cek suhu, karena baru kita nyalakan, tentunya suhunya juga masih belum ya, baru kita cucuk. Sekarang kita perhatikan kipas ya, kipasnya hidup atau tidak. Ini bukanya harus cepat untuk mengetahui kipasnya hidup atau tidak. Jadi kita tidak bisa mendeteksi kipasnya. Jadi untuk mengetahui kipasnya menyala atau tidak, di sini tuh ada tanda kipas. Apabila di sini menyala berarti kipasnya tidak koneksi ya, atau mati. Apabila di sini mati, artinya kipas sudah menyala. Tadi 24, sekarang 23, artinya dia sudah mulai turun. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu untuk perbaikannya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Yang apabila belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan share teman-teman Anda atau di media sosial Anda, supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, apabila ada yang mau komen, bertanya-tanya mengenai kulkas Samsung, bisa komen di kolom komentar bawah ya. Saya tunggu komen dari teman-teman semuanya. Dan dukung terus di channel Warno Samarinda. Tentunya di Warno Samarinda di sini selalu membagikan pengalaman setiap bekerja. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya.